Kayaknya volumenya dikecilin aja mas, sedikit, kecilin dikit. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat, teman, rekan-rekan dan kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita kesempatan, kesehatan dan taufiknya untuk melanjutkan tugas ibadah kita kepadanya. Di antaranya pagi hari ini kita duduk bersama, meluangkan sebagian waktu, pikiran, tenaga untuk mendengarkan sebagian bimbingan dan petuah agama kita melalui tulisan para ulama atau sebagian ulama yang dinukil dari sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber hukum Islam sebagai peraturan kehidupan kita, agar kehidupan kita ini dalan betul-betul bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini betul-betul sebagai sarana mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ibadah kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau berusaha dengan setia mengikuti agama beliau dan ajaran beliau dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Hari ini hari mana Mas Dedi? Tadi harus tangan kanan, ternyata tangan kiri sekarang. Hari Jumat Wage. Tanggal 17 apa? 17 Juninya? Masya Allah. Paling gampang bulan ini kita ngingetnya. Jadi 17 Zulqa'dah sama dengan 17 Juni 2022. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di paruh kedua bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan berikutnya juga bulan Dzulhijjah, bulan mulia lagi, akhir tahun, awal tahun, bulan Muharram juga, bulan haram lagi. Luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Mari kita usahakan sesuai kemampuan masing-masing mengisi dan memanfaatkan kesempatan mulia ini untuk beragam kebaikan. Baik, terakhir yang sudah kita baca sampai nomor pinter Mas? 100? Satu 39 sekarang. Baik, halamannya 155, nomor babnya 43, nomor doanya 139. Kalau di terjemahan, iya, 253 ya sekarang ya. Baik, mari kita mulai dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai judul bab doa baru, Du'a'u man istas'aba alaihi amrun. Du'a'u man istas'aba alaihi amr. Doa bagi orang yang mendapati kesulitan dalam urusannya atau menghadapi, di situ doa bagi orang yang menghadapi perkara sulit. Pokoknya menghadapi urusan yang pelik, sulit, ke orang rampung-rampung misalnya, gitu ya. Itu doanya ini. Mari kita baca. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa yang ringkas. Ya Allah, ya Tuhanku, la sahla, tidak ada sesuatu yang mudah, illa kecuali ma ja'altahu sahla. Sesuatu itu engkau jadikan mudah. Sesulit apapun urusan problem perkara kita, kalau Allah sudah jadikan mudah, jadi apa? Mudah. Sebaliknya juga demikian jamaah. Sesepele, seringan, semudah apapun sebenarnya umumnya begitu. Tapi kalau Allah jadikan itu pelik, rumit, sulit, ya apa? Sehingga lagi-lagi kita bicara tauhid. Semua ini bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi kita merasa hebat. Sekecil kaya ngono gampang wis to. Rasa dipikir kalau merem bisa. Belum tentu jamaah kalau Allah kehendaki yang mudah itu jadi sulit. Sebaliknya, rasa ngurusi kaya ra mungkin kowe iso. Ya abot iki. Kowe iso apa to? Wah. Tapi kalau Allah jadikan mudah. Maka tidak boleh kita putus asa. Tidak boleh di sisi lain merasa gumedi. Jangan sombong kalau merasa hebat, kalau punya kemampuan ini dan itu. Tapi jangan putus asa, jangan rendah diri kalau ada sesuatu yang berat. Mas Ahmad, jangan minder ya. Mungkin misalnya Mas Haris yang aku mbok golek iki calone, ya Allah, abot masih abot. Tapi doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau menjadikan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang pokoknya abot wis, enggak masuk di pikiran kita. Surah ibaratnya wis tanggal lamun begitu. Tapi kalau Allah jadikan perkara yang sulit, berat, abot itu mudah, wis gampang. Ujung-ujungnya kita diperintah supaya menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah kita baca wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun jangan. Karena apa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu melakukannya. Ini lagi-lagi adalah pelajaran tauhid. Jangan sampai kita ini sudah doanya begini tapi masih gumedi. Ini berarti nggak paham tauhid, nggak paham apa yang ia baca. Apalagi sudah baca ini tapi aku wis ra mungkin. Jangan begitu. Sering yang kita sampaikan, yang kita baca, kita dengar kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita punya urusan berat, berprasangka baiklah kepada Allah. Seberat apapun urusan perkara ini, kalau Allah kehendaki mudah-mudah. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepada Engkau. Tolonglah aku ya Allah. Sudah, kita berusaha semampu kita. Jangan diam, berusaha, tapi semampu kita. Mungkin orang lain membuli, ngeremehke, biarkan saja. Alah, kowe cahaya ngono wani-wani ning lamar anake. Siapa misalnya, Mas? Wong top gitu. Iya, yakinlah. Kalau Anda yakin, tawakal sama Allah, usaha semampunya. Bisa. Kalau Allah menghendaki mudah, jadi mudah. Jadi mohon dihafal nih doa. Termasuk mungkin teman-teman ya. Semua kita pasti memiliki problem yang dianggap sulit. Mungkin si A dapat problem tertentu dianggap sulit bagi dia. Si B problem tertentu juga punya. Problem A bagi si B mungkin ringan, tapi berat bagi si A. Problem B bagi si A, harus biasa ngono kuwi. Iya. Tapi bagi B berat. Beda-beda jamaah. Ini tidak bisa disamakan. Ono si C misalnya, bendino ini dicereweti bojone kebal.
Yang lainnya, jadi masalah berat. Misalnya gitu ya. Jadi persoalan berat itu relatif. Kalau sudah berkaitan dengan pribadi. Meskipun itu bisa bersifat umum. Secara umum perkara ini berat. Iya, bisa. Perkara ini ringan. Itu secara umum. Galibnya begitu. Tapi bisa jadi hal-hal tertentu mungkin secara umum mudah, ringan. Tapi bagi pribadi tertentu terasa sulit. Contohnya seperti itu. Maka ini doa luar biasa. Bisa dipraktekkan oleh siapapun dengan tingkat kesulitan, keberatan, kerumitan masing-masing. Intinya apa? Serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyerahkan urusan kepada selain Allah, apalagi kepada diri kita sendiri. Dalam segala urusan, seorang manajer ketika ada proyek, ketika ada ini ada dapat proyek besar. Ya serahkan, bersyukur kepada Allah, serahkan kepada Allah, lakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Sudah. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada persoalan rumit juga. Serahkan kepada Allah. Sahabi al-hadis huwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa di atas, la sahla ay la syai'a layyin wa la hayyin illa ma ja'altahu layyinan wa hayyinan. Tidak ada sesuatu pun yang ringan, yang mudah, kecuali jika perkara itu Allah jadikan ringan dan mudah. Maka jangan pernah menyepelekan sesuatu atau merasa hebat. Dan banyak ya orang yang merasa kisah-kisah itu merasa nek ngono kuwi aku gampang. Begitu dia terkena menghadapi problem yang tadi dibilang, tidak bisa apa-apa jemaah. Hati-hati ya. Karena apa? Allah mungkin menghendaki dia jadi sakit, jadi kemudian ada urusan lain sehingga tidak mampu. Tidak boleh menyerahkan sesuatu kepada diri sendiri, tapi serahkan kepada Allah. Qauluhu al-hazan ay ma ghalata wa sa'uba. Sesuatu al-hazan tadi ya artinya sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, yang rumit. Nah, wes pokoknya apa? Seperti bola. Apa yang bola yang pernah ada bola, tahu bola? Benang itu, benang kalau sudah campur-campur ngudari angel. Ngudari bahasa Indonesia apa, Mas? Bundet. Bola yang bundet wes, undet-undetan kuwi mengurainya angele pol. Persoalan kadang seperti itu, rumit. Maka serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, dan saya kira saya yakin dah semua kita punya problem. Karena kehidupan ini adalah ujian. Ada ujian. Tayyib. Dan kembalikan segala urusan kepada Allah. Maka adalah haula wala quwata illa billah. Banyak semuanya intinya mengerucut kepada tauhid, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab ke-44, doa baru juga. Ini juga sama ya, jadi keseharian manusia mesti pernah, mungkin sering, mungkin biasa menghadapi perkara sulit. Maka serahkan urusan kepada Allah. Yang ke-44, ma yaqulu wa yaf'alu man adznama dzanban. Ini juga Masya Allah ya, Islam itu solutif. Karena memang berasal dari Allah, Zat yang Maha Tahu yang menciptakan manusia. Apa yang dibaca atau doa apa yang dipanjatkan kepada Allah jika seseorang terlanjur berbuat dosa, apa yang mesti dilakukan dan dibaca ketika seseorang berbuat dosa kepada Allah? Selama kita statusnya manusia, bukan malaikat, pasti berbuat dosa. Bukan sekedar berbuat dosa, sering. Bukan sekedar sering, banyak. Karena dalam hadis, kullu bani Adam khata'. Kata khata artinya sering, banyak. Bukan hanya sekali, bukan hanya pernah. Sering dosa, banyak dosa. Berulang dosa. Nah, Islam memberikan solusi. Karena Islam agama sempurna. Jangan khawatir. Kalau Anda berdosa, ya jenenge kowe menungso.
Hatta orang-orang yang sudah dijamin masuk surga yang mendapat derajat takwa, bukan berarti mereka nirdosa, tidak berarti mereka tidak punya dosa, tidak jemaah. Bahkan punya dosa. Tapi apa? Mereka bersegera zakarullah wastaghfaru. Mereka jika berbuat fahisyah, ya, menzalimi diri mereka, segera beristighfar, berzikir kepada Allah, ingat Allah, beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaqulu wa yaf'alu man adhnama dhanban. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya. Di sini riwayat Imam betul Imam Abu Dawud, dan dinyatakan sahih di dalam Sahih Abi Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah. Ma min 'abdin, tiada seorang hamba pun, tentu hamba di sini maksudnya hamba yang beriman. Yudnibu dzanban, terlanjur melakukan dosa, entah dosa apapun ini. Fayuhsinu tuhura, lalu dia sadar ingat Allah, kemudian dia berwudu. Wudunya bukan sekedar berwudu. Fayuhsinu artinya yusbihu, menyempurnakan wudu. Berarti ini kalimatnya fayuhsinu tuhura, ayat menyempurnakan wudunya. Atau dia mandi, tapi paling tidak berwudu. Kalau dia dosanya adalah dosa yang besar, misalnya dia dalam kondisi mungkin hadas besar misalnya, maka dia harus mandi karena mau sholat. Summa yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi bisa jadi mandi kalau tadi dia masih hadas besar, dan dia berwudu kalau dia hadas kecil. Summa yastaghfirullah, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, illa, kecuali ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya tadi. Sahabi al-hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ma min 'abdin sawa'un kana dzakaran am untha. 'Abdin di sini memang lafalnya lafal mudzakkar, ya. Kata atau bentuk katanya abdun itu kan mudzakkar. Tapi ini mencakup baik itu mudzakkar maupun musanna. Baik laki-laki maupun bukan musanna, muannas, laki-laki dan perempuan, zakarun am unsa. Ini berlaku juga bagi kaum wanita yang berbuat dosa, karena kalau disebutkan laki-laki di dalamnya mencakup wanita. Yudnibu dzanban ayu dzanbin kana, dosa apapun itu. Fayuhsinu tuhura ay al-wudu'a awil iktisal. Bisa jadi berarti wudu, bisa jadi berarti mandi. Summa yastaghfirullah lidzalika dzanb. Maksudnya dia beristighfar kepada Allah atas dosa yang pernah atau yang terlanjur ia kerjakan. Wal muradu bil istighfar at-taubah wan nadamah wal iqla' wal azmu 'ala alla ya'uda ilaihi abadan wa an yatadaraka al-huquqa in kanat hunaka. Jadi maksud istighfar ini bukan sekedar istighfar, tapi yang dimaksud adalah taubat. Apa itu taubat? Dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia menyesal, kemudian dia tidak mengulangi perbuatannya tadi, kemudian berazam untuk tidak berbuat. Kemudian jika ada hak-hak orang lain, dia segera tunaikan hak-hak orang lain tersebut. Ini berkaitan dengan salat yang biasa disebut dengan salat taubah. Salatu at-taubah. Salat taubat itu ada 2 rakaat ketika seseorang terlanjur melakukan sebuah perbuatan dosa. Wa jaa'a fi nihayatil hadis,
Di dalam penghujung hadis disebutkan Thumma qara'a sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au Abu Bakrin, kemudian Rasulullah atau Abu Bakar di akhir hadis tersebut membaca qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Artinya orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan mendapatkan surga itu ada besar kemungkinan juga melakukan dosa besar. Bukan berarti mereka sama sekali nggak pernah berbuat dosa, sama sekali nggak pernah berbuat dosa besar misalnya. Enggak. Bisa jadi kalimat ini bisa jadi apa? Tapi bedanya apa? Jika mereka berbuat dosa besar, walladzina idza fa'alu fahisha kan dosa besar. Aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian beristighfar mohon ampun kepada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Tidak ada. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah ini, mereka tidak terus-terusan melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Nah, orang-orang yang seperti ini memiliki tanda-tanda sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Salah satunya ketika berbuat dosa dia segera beristighfar mohon ampun kepada Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah, maghfiratun, yaitu jazaohum, balasan mereka adalah maghfirah, ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka yaitu Allah, wa jannatun, dan juga jannah. Otomatis ya orang kalau diampuni dosanya ya dia mendapatkan surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Surga yang ada sungai-sungai mengalir di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Itu semuanya adalah pahala terbaik bagi orang-orang yang beramal saleh. Jadi apa yang dilakukan jamaah salah satunya adalah berzikir, ingat Allah, beristighfar, bertaubat, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang ke-45, du'a'u tardis syaitani wa wasawisi. Du'a'u tardis syaitani wa wasawisi. Wa wasawisi. Kesusul-susul ini. Yang pertama, ketika seseorang ingin mengusir syaitan atau was-was yang dibisikkan ke dalam dirinya. Kalau seseorang merasakan dirinya diganggu oleh syaitan, atau barangkali dia melihat, menjumpai gangguan dari syaitan itu, hendaknya dia melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu apa? Al-isti'azatu billahi min. Membaca istighfar, isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu dengan membaca wal muradu an taqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang dimaksud al-isti'adzatu billahi min, memohon perlindungan kepada Allah dari dia, godaan syaitan, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Qala Allah Ta'ala, Allah Zat yang Maha Tinggi berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung kepada engkau pula, ya Allah, dari kehadiran mereka. Jadi, kalau sudah terlanjur mereka datang membisikkan kepada kita, kita berlindung kepada Allah dari bisikan, godaan, gangguan syaitan. Kalaupun tidak,
maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai setan itu hadir, datang mendekati kita. Datang saja jangan sampai, dekat aja jangan sampai, apalagi sampai membisikkan, menggoda. Ini doa yang luar biasa. Sebelum ada antisipasi, kita berusaha menjauh dari setan atau berusaha supaya Allah menjauhkan setan dari kita. Kalaupun terlanjur mungkin setan itu sudah mendekat, jangan sampai mereka membisikkan sesuatu kepada kita. Luar biasa jamaah. Jadi ada doa juga demikian ya, ada doa isti'anah itu mohon misalnya secara umum supaya Allah begini begitu. Kalau istighosah, kalau sudah terlanjur di situ, kita mohon supaya dijauhkan, diangkat. Ini juga sama. Ketika ada syaitan kita digoda, maka kita mohon agar Allah menjauhkan dari bisikan syaitan. Kita juga berdoa kepada Allah jangan sampai syaitan itu mendekati kita, sehingga dia akan menggoda kita. Ini yang pertama. Yang kedua, al-azan, mengumandangkan azan. Sahabi al-hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata pensyarah, wa mimma yatrudu syaitana al-adhanu. Salah satu zikir yang bisa menjadi sebab Allah mengusir setan dari seseorang yaitu azan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza nudiya bis salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin. Jika azan untuk salat 5 waktu itu dikumandangkan, setiap kali ada azan untuk salat itu dikumandangkan, adbara asy-syaitanu wa lahu durat. Syaitan itu lari menjauh, terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Karena adanya azan. Hatta la yasma'at ta'zin, sampai syaitan itu tidak mendengar suara azan lagi. Jadi waduh banget lagi mas. Iya kan? Misalnya Masjid Mas Doni, kalau beliau azan dari sini dengar enggak? Dengar banget. Ya. Belum lagi di sini juga ada azan dari kayak seakan-akan menyambung dari ujung timur sampai ujung barat. Setan melawayu nanti. Ya sembuh pokoknya. Waduh banget. Sampai dia nggak dengar azan. Ya. Kemudian fa idza qudiyat ta'dzinu aqbala. Ini persoalannya karena mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kecepatan yang luar biasa. Persoalannya bukan itu jamaah. Kalau sekedar itu ya wis ora ono setan berarti. Masalahnya wis rampung azan balik dengan cepat juga. Ya, mau tetengok bareng ono azan melawayu, zat hilang. Begitu rampung zat setengah meneh. Ini persoalan. Ya. Bahkan tidak sampai di situ, ini setan, gigihnya setan. Jangan sampai kalah kita jamaah. Kalau kalah naudzubillah min dzalik. Karena jihad kita, peperangan kita, perseteruan kita melawan setan itu sampai akhir hayat. Dan itu yang berbahaya. Maka kita mohon kepada Allah agar diberi ya, keteguhan. Itu justru yang paling utama di akhir hayat. Karena setan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan seseorang. Maka kita mohon kepada Allah ya, husnul khatimah seperti ini. Supaya apa? Setan tidak bisa berkutik di akhir hayat seseorang. Balik lagi dia. Fa idza suwiba bis salati adbarna. Jika dikumandangkan iqamah, lari lagi terbirit-birit dia. Persoalannya ya, fa idza qudiyat taswibu aqbal. Selesai iqamah, wis jegegek nang kono meneh. Nganyelke ra ngono. Nganyelke tenan, Mas. Ya. Wayahe ono pekerjaan, aku izin. Wayahe rolasan, wis nang kono. Ya Allah, pinter nih. Misalnya gitu ya. Bar kuwi aku kuwaraken weteng kula rek izin. Senek metu wis jedul nang kono meneh. Model-model kayak gini. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi. Nah ini dia jamaah. Hatta seseorang sudah salat, sudah berzikir kepada Allah, datang dia membisikkan sesuatu ke dalam benak orang yang salat. Fayaqul uzkur kata. Mau kalingan rasanya iki kan itu ya. Uzkur kata. Iklu, nah, iki kalingan iki. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhillu, maaf, hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kama shalla. Kam shalla ya.
Kalau di tulisan di situ kama. Kam sholat. Yang betul kam sholat. Kalau di tulisan Arabnya ada kama. Iya. Kama apa kam? Alifnya dicoret tuh. Kam sholat. Sehingga dia datang lagi begitu sudah sholat, eling iki, eling kuwi, inget ini, inget itu. Sehingga sebagian orang itu punya guyonan, ya, kowe nek kelangan utawa barangmu iki ketelingsut, ngonek kelak insyaallah kelingan nek pas sholat. Nah, setan memberikan waswas seperti itu. Sampai-sampai hatta la yadhilla ar-rajulu la yadri kam shalah. Terus digoda begitu sehingga dia sampai terlupa berapa rakaat salat yang sudah ia kerjakan. Lah, aku mau salat berapa rakaat? Sudah terkena jebakan setan. Ini luar biasa jamaah, begitu gencarnya dan gigihnya semangat setan untuk menyesatkan manusia. Apa tujuan mereka? Ben ono kancane sok nang neraka. Diplekoto. Jadi setan itu punya profesi tukang plekoto. Hati-hati jemaah. Iya. Merayu-rayu begini begitu supaya apa? Masa mau dhewe ora ono kancane malah lah ngancani aku. Aku poso jadi traktir. Tak traktir wis to, wis njaluk apa wae. Apa wae pesenmu kowe tak bayari. Aku poso aku wis urung rampung untuk usawalan. Wis kapan-kapan kan poso sunah to iki? Iki kesempatan emas lho. Lagi pembukaan enak tenan. Apa tujuannya? Ben ono sing ngancani mangan. Nek umpama poso sunah dirayu ngoten niku purun apa mboten, Mas? Ya mikir-mikir lah. Nek poso wajib ndak bisa. Nek poso sunah ancen abot tenan, Mas. Secara ini lebih berat poso sunah itu. Nek poso Ramadan kancane akeh. Dirayu oh cetha wajib kok. Coba nek poso sunah biasa. Kancane ora akeh. Aduh, iki kancaku posono traktiran kok ora poso. Ger dhewe wabet tenan, Mas. Seperti perhatikan setan yang gigihnya tadi. Begitu dia dengar sesuatu yang menakutkan dirinya, menyiksa dirinya, dia pergi. Tapi begitu selesai, balik lagi. Jangan mudah kapok begitu. Nah, kapok itu melu pengajian pisan we. Wah, urung-urung kok kon mikir ya. Ngaji kon mikir. Karepe ngaji ki teko ngantuk-ngantuk, balik ana snack wis baris. Kan laporane, oh keberkahan pengajian. Tenang aku. Tapi ngaji, wah, nganggo kitab ya. Waduh, nganggo kitab. Engko mikir ya. Heeh, ana PR. Wah, wis ngaji kok ana PR. Baru ki takoni ora karo usah takoni. Wis aku izin wae. Jangan gigih jemaah, harus gigih, semangat. Setan aja begitu kok. Sudah remuk redam dia, tersiksa karena ada azan. Balik lagi kok. Untuk masuk neraka seperti itu. Golek konconan rokok gigihnya luar biasa. Mengapa kita kalau untuk mencari kebaikan, untuk menggapai keridhaan dan surga Allah Subhanahu tidak gigih? Harusnya gigih jemaah. Mau guru diseneni ustate, ya, disindir gurune, wis kapok. Peteko ora apa-apa wis dinyang. Wis digarapi yo. Aku digarap bar kuwi untuk suguhan padha lho. Kadang-kadang kita ini kurang gigih. Ini pelajaran lain jemaah ya. Dari kisah si setan tadi. Jadi kita belajar itu bukan harus dengan orang yang baik-baik, tapi makhluk-makhluk yang jahat-jahat seperti ini kadang-kadang bisa memberikan pelajaran penting buat kita. Kok kalah semangatmu karo si setan? Jangan sampai kita kalah dalam hal kalau setan tidak pernah menyerah untuk menyesatkan manusia menjadi teman dia di neraka, harusnya kita lebih tidak menyerah untuk menyelamatkan saudara kita, sama-sama yuk masuk surga. Kan begitu. Qauluhu idza nudiya li shalah ay idza udzina, jika dikumandangkan azan. Qauluhu adbara syaitani syaitanu adbara syaitanu hadha tamsil li hali syaitan 'inda hurubihi min sima'il adzan bi halin min kharqihi amrun 'azim. Jadi setan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk lari dengan cepat atau pergi menjauh karena apa? Tersiksa mendengar azan. Hatta yahsula lahu duratu min syiddati ma huwa bih. Sampai dia, mohon maaf bahasa kita, terkentut-kentut. Gak bisa nahan lagi, saking takutnya, saking lari terbirit-birit, wis ra mikir liyane.
sehingga dia terkentut-kentut tanpa sadar. Li'anna al-waqi'a fi syiddatil 'azimah min khaufihi wa ghairihi tastarhi mafasilah. Dia betul-betul tersiksa jemaah dengan dengar azan itu. Wala yaqdiru ala an yahfidha nafsahu, sehingga tidak sempat lagi menjaga dirinya, pokoknya melayu. Ya, fayanfatihu makhrajul bauli wal ghaid, bahasanya sampai tidak terkendali lagi sehingga terbuka, ya, terkentut-kentut lagi. Walamma kana syaitanu alaihi la'natu ya'tarihi shiddatun 'azimatun wa dahiyatun jasimatun 'inda nida'i ila shalah hatta yatawajjaha ila al-hurubi hatta la yasma'a al-adhan, syabbaha halahu bihali dzalika ar-rajul. Maka ini diserupakan kondisi orang tadi, ya, kondisi orang yang bukan orang, ya, setan yang takut sekali ketika mendengar azan. Maka jika seseorang sedang digoda oleh syaitan, maka bacalah azan supaya syaitan itu takut dan lari. Fa in qila mal hikmatu min anna syaitana yahrabu minal azan wala yahrabu min qiraatil Quran. Mungkin ada yang bertanya, kok syaitan itu lari ya kalau dengar azan, tapi kalau dengar bacaan Quran tidak lari? Bahkan pernahkah penjenengan meruqyah orang yang kesurupan, lalu penjenengan baca Quran lalu dinyek, dikomen sama setannya, salah tuh bacaanmu. Kemarin malam Kamis, ya, saya ketemu seseorang pas kita ngobrol bareng, dia cerita suatu kali meruqyah, ya, betul memang dinyek dia, ya, bacaanmu jelek, iya, digituin sama orang yang terkena kesurupan ini. Ya karena seperti itu. Ini pertanyaan juga. Mengapa setan itu kalau dengar adzan lari, sementara kalau dengar Al-Quran kadang-kadang malah luwih pinter. Jadi dia ngikuti. Begitu salah dia nyek. Nah, nganyel ke orang terus, nganyel ke. Ini ada pertanyaan. Padahal wahiyya afdalu minal adzan. Padahal Al-Quran jelas lebih utama daripada adzan. Qila lahu, ada yang menyatakan bahwa innama yafirru minal adhani wal huduratun li alla yasma'ah. Setan itu lari terbirit-birit karena mendengar azan sambil terkentut-kentut, ya, supaya tidak dengar lagi. Fayahtaju an yashhada bima yasma'u idza istashhada yaumul qiyamah. Maka karena dalam hadis nyatakan la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insanun wala syai'un illa syahida yaumil qiyamah. Ini salah satu keutamaan muadzin. Tidaklah setiap jin, manusia atau apa saja yang mendengar suara azan sejauh suara azan itu kecuali kelak pada hari kiamat akan bersaksi. Nah, setan ini lari terbirit-birit sampai nggak dengar adzan supaya besok tidak menjadi saksi. Jadi nggak mau dia, nggak mau jadi saksi. Kenapa? Saksi kebenaran, karena saksi besok di hari kiamat nggak bisa menipu lagi, nggak bisa menipu lagi. Ini salah satu keutamaan muadzin. Makanya saya selalu bilang, ya, loudspeaker untuk adzan itu godein. Banter ke, cuman yang bagus, banternya banter bagus, bukan banter yang jelek. Supaya apa? Supaya setan-setan itu jauh. Karena apa? Nanti dia akan mendapatkan persaksian dari semua jin, manusia dan semua ini apa saja, makhluk Allah. Besok bisa bersaksi. Bagi siapa? Bagi orang yang berazan ini. Masya Allah jemaah. Jadi akan bersaksi pada hari kiamat. Oleh karenanya jadilah muadzin, tapi ada syaratnya, ya. Muadzin yang seperti ini ada syaratnya. Muadzin yang ikhlas. Itu yang abad. Muadzin yang amanah. Itu yang abad. Jadi syaratnya harus amanah dan ikhlas.
Amanah itu dia harus tahu waktu-waktu sholat dengan tepat. Ya. Lalu yang kedua ikhlas, tidak boleh meminta bayaran, apalagi menentukan gaji. Aku jadi muadzin karena aku juara internasional, sekali azan 25 juta. Wah, repot sekali azan. Insya Allah ya. Nggak bisa itu. Di samping ya ora iso kelakon tenan. Sapa sing gelem bayar selawi itu sekali azan? Kan begitu ya. Tapi dia mesti ikhlas karena Allah. Ya. Man azzana lillahi, dalam hadis disebutkan. Man azzana lillah. Nah ini persoalannya. Barang siapa menjadi muadzin lillah. Isnatai asyrata sanah. Selama 12 tahun. Wajabat lahul jannah. Dia dijamin masuk surga. Tapi lillah itu yang berat. Ya, 12 tahun. 12 tahun lillah. Ya Allah, lah aku ndek anak bojo tak pakani apa? Ya mosok pakani suket. Ya pakani sego. Ini berarti apa? Seorang muadzin yang betul-betul bertauhid, bertawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Abot apa abot, Mas? Abot. Abot tenan. Karena apa? Waktu muadzin itu musjan, waktu ini ora iso diganggu, Mas. Sebelum subuh sudah siap. Undangannya kumpul gue sih sebelum subuh. Raiso tadi. Raiso nek tukang gue dadi muadzin raiso. Dah. Bar subuh koyo ono acara tamplean nganti zuhur raiso. Nganti zuhur. Jadi kerja dia ya sudah mungkin habis mungkin jam 7 sampai jam 11 lah. Pak, saya kerja di sini boleh nggak sehari jadi jam 8 sampai jam 11? Gaji full ya? Ya, nggak ada yang mau. Nanti duhur, habis duhur sebentar lagi asar. Habis asar sebentar lagi maghrib. Habis maghrib sebentar lagi isya. Habengi, wah mau ketemu kan akeh. Ini masuk aku raturu. Jadi betul-betul zaman jadi muadzin itu luar biasa. Man azzana lillah. Dan salah satunya tidak boleh minta gaji. Tidak boleh minta gaji. Tapi kalau diberi tanpa ia minta, boleh diterima. Dia diberi tanpa dia minta. Dan tidak menuntut. Kalau lupa, tidak diberi. Ya, tukang gajinya lupa. Atau pas habis duitnya, nggak ngasih, ya wes, jangan menuntut. Karena tidak boleh minta gaji. Apot napa apot niku? Wah, apot. Ya. Ini sedikit kita, mengapa tadi hikmahnya, mengapa syaitan tadi tidak lari kalau mendengar Al-Quran pada itu lebih utama, sementara dia lari pada saat mendengar azan, karena akan menjadi saksi. Tetapi juga ada yang pendapat, wal ahsan fihi an yuqal, tapi dalam hal ini, mengapa syaitan itu lari, yang lebih bagus jika dinyatakan innama yadbaru syaitanu li'izami amril adzan. Karena syaitan itu lari dari ketika mendengar adzan, karena adzan ini sesuatu yang sangat-sangat mulia lagi agung. Salah satu simbol, syiar dan tanda keislaman sebuah negeri adalah adzan. Lima shtamala alaihi min qawaidit tauhidna. Salah satunya apa? Kembali ke urusan inti agama adalah tauhid. Azan isinya tauhid, jemaah. Dari awal sampai akhir tauhid. Jadi berat banget bagi syaitan. Wa izharu syiaril islami wa i'lanu. Menampakkan syiar-syiar dan tanda-tanda Islam. Ini pendapat kedua. Wakil ada juga menyatakan inna ma yadbaru li ya'sihi min waswasatil insan indal i'lani bitauhid. Alasan ketiga, karena setan sudah putus asa. Putus asa apa? Gak mungkin bisa membisikkan keburukan kepada orang yang sempurna tauhidnya. Karena ini tauhid tidak mungkin bisa dilawan. Kan begitu. Sehingga dia lari daripada remuk redam mendingan lari, kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang jelas Nabi SAW menyatakan demikian, kita wajib beriman
ya, apapun alasan dan hikmahnya, kalau tidak dikasih tahu ya sudah. Ini hanya sebagian yang mencari-cari, barangkali begini, barangkali begitu. Yang jelas kita imani bahwa syaitan itu lari terbirit-birit. Adbara syaitan walahu durat hatta la yasma' at-ta'zin. Tapi perhatikan, kembali lagi itu pelajaran yang bisa kita ambil ya, kegigihan seseorang hendaknya, semangat seseorang hendaknya dijaga. Itulah istiqomah. Apalagi dalam menggapai kebaikan. Syaitan saja yang menggapai keburukan, mengajak orang lain berbuat jahat aja tidak pernah putus asa, apalagi kita yang mengajak kepada kebaikan. Jangan pernah putus asa dan ingat, kebenaran itu pasti menang. Ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu pasti. Ini membaca azan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab berkaitan dengan masalah azan ini ketika kita diganggu oleh syaitan. Yang berikutnya al-azkaru wa qiraatul Quran. Ini dia. Untuk mengusir syaitan, yang terakhir kalau tadi membaca isti'adzah, yang kedua membaca azan, yang ketiga adalah berzikir dan membaca Al-Qur'anul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini kalimat penting banget sebenarnya, ada beberapa faedah nanti ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, tapi jadikan rumah-rumah kalian itu tempat untuk beribadah, baca Al-Quran, untuk sholat. Bahkan Nabi SAW ketika mewajibkan kaum lelaki supaya sholat jamaah di masjid, jangan sholat kamu semuanya itu di masjid, tapi sebagian kerjakan di rumah. Sholat terbaik bagi kaum lelaki adalah di masjid untuk sholat fardu, tapi sholat terbaik bagi lelaki adalah di rumah untuk sholat sunnah. Artinya jadikan rumah itu jangan seperti kuburan. Apa manfaatnya jamaah? Kuburan bukan untuk ibadah. Ini penting. Ini kalimat ini penting ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kita diperintah supaya menjadikan rumah makmur dengan ibadah. Berarti rumah itu untuk ibadah. Sedangkan kalau rumah tidak dipakai untuk ibadah seperti kuburan. Mengapa? Karena kuburan bukan untuk ibadah. Bisa dipahami ya? Sehingga sebagian orang itu malah lebih senang, lebih semangat kalau beribadah di keliru jamaah itu. Semangatlah beribadah di rumah. Rumah Allah masjid, rumah sendiri. Dalam rangka hikmah dan manfaatnya apa? Untuk mengusir syaitan. Mulai masuk rumah kita baca doa, baca bismillah, kita baca ayat kursi mau tidur, kita semuanya doa. Dalam rangka apa? Mengusir syaitan. Salah satunya di samping memang ibadah, di samping menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Ini sebagian hikmahnya. Wa mimma yutridu syaitanu azkaru sabahi wal masa. Ini dia. Zikir pagi dan petang. Wan naumi wal istiqadh. Zikir ketika hendak tidur, zikir ketika bangun tidur. Wa azkar dukhulil manzil wal khuruji min. Zikir-zikir ketika masuk dan keluar rumah. Wa azkar dukhulil masjid wal khuruji min. Zikir ketika masuk dan keluar masjid. Jangan dikira sudah di masjid itu enggak diganggu setan jamaah. Tadi kasusnya ada kan? Jelas dalam hadis ini. Ada azan, lari. Selesai balik. Ada iqamat, lari. Selesai balik. Bahkan dia menggoda selalu meskipun sudah dalam sholat. Ya, sholatnya bisa jadi di masjid. Jadi salah satu upaya sholat kita khusyuk, kita terjauh dari setan itu zikir-zikir tadi. Keluar masuk masjid. Wa ghairu dzalika minal adhkaril masy'urah. Dan juga zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan lainnya. Mislu qiraati ayatil kursi 'inda naum. Contohnya adalah ayat kursi dibaca sebelum tidur. Wal ayataini al-akhirataini min suratil Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, meskipun ini tidak mesti selalu sebelum tidur. Pokoknya malam hari dibaca. Wa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 100 marrah kanat lahu hirzan minasyaitani yaumuhu kullu. Ketika seseorang membaca kalimat tauhid ini, ya la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali maka Allah akan lindungi dirinya pada hari itu ya full dari godaan syaitan. Dan banyak lagi, termasuk kalau dibaca ayat kursi pada pagi hari, dia dilindungi dari godaan syaitan sampai sore hari. Dibaca sore hari, dilindungi dari syaitan sampai malam hari, dan seterusnya. Begitu pula ada bacaan misalnya kulhu al-falaq an-nas pagi hari, itu cukup ya melindungi diri kita. Jadi zikir-zikir ini hendaknya kita coba praktikkan jamaah. Kita coba praktekkan, khususnya zikir pagi, zikir petang, masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Termasuk ini tadi ya, membaca Al-Quran, khususnya Al-Baqarah ya. Semua Al-Quran bisa mengusir syaitan, wabil khusus ini surat Al-Baqarah. Ini berkait dengan tadi bab bagaimana mengusir syaitan atau mengusir godaan syaitan dari diri kita. Termasuk pula jika seseorang mendapati rumahnya angker ya, kadang-kadang ada di pojok sana, kamar sana, dipakai tempat seperti itu, bacakan si Al-Quran, pakailah untuk beribadah, bacalah selalu zikir-zikir pagi, sore, dan semuanya, insya Allah mereka akan lari. Tapi kalau rumah-rumah itu tidak biasa dipakai untuk beribadah, ya senang banget. Apalagi masuk rumah tidak baca bismillah, tidak baca doa, mau makan tidak baca bismillah, tidak baca doa, ya wes, setannya di situ nginep terus gratis. Apalagi rumahnya mewah, apartemen mewah, ya suwes. Sehat-sehat, lemu-lemu, ya, kuat-kuat. Jangan salahkan setan. Memang setan pekerjaannya kayak gitu. Mbok salahke orang ya sudah ngono kuwi. Ya, bagaimana kita mencoba untuk tahu diri, kita usir mereka. Ya, ini penting. Yang termasuk kita misalnya rumah baru. Adakah kita doa-doa khusus rumah baru? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada kalau khusus, tapi yang ada ya seperti ini. Jadikan kalau rumah baru, ya kita baca Al-Quran, kita zikir, kita ruqyah. Mungkin kalau baru kita beli, mungkin mantan rumah orang, lalu terkenal angker. Ya paling enak kita beli rumah angker mas, murah. Tapi kalau yang jual tahu bahwa yang mau beli ini orang bertauhid, mboten mas, kalian jenengan ini standar. Karena dia nggak mau dipelekodo. Ya. Orang lain dijual kemarin ditawarin murah-murah, mboten sempurna nih. Ya, seperti itu. Sebagian konon katanya begitu. Cari kalau pengen cari harga murah, rumah angker. Ya. Kalau cedak kuburan belum tentu angker, mas. Tapi yang jelas rumah angker tidak harus cedak kuburan. Seperti itu. Tapi kalau di sebagian orang memang iya, tanah-tanah dekat kuburan itu dijual murah ya. Seperti itu. Itu manfaatkan saja, walhamdulillah itu. Begitu jamaah yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Intinya ya Masya Allah ini tadi tauhid intinya. Semua yang kita bicarakan kembali ujungnya kepada tauhid. Apa itu? Bertawakal hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan pelajaran yang lainnya apa hikmahnya? Jangan sombong di satu sisi, jangan putus asa di sisi lain. Itu bagian dari tauhid. Orang yang bertauhid tidak mungkin sombong. Orang bertauhid tidak mungkin dia putus asa. Pasti kalau tauhidnya betul. Tidak mungkin. Apapun problem yang ia hadapi, dia selalu berusaha sabar. Karena apa? Dia yakin kepada Allah. Kan ajarannya seperti itu. Kalau ada orang yang beriman lalu na'udzubillah min dzalik, putus asa, putus harapan dan mengakhiri hidupnya, berarti tauhidnya pasti belum betul. Pasti belum betul. Demikian jamaah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas keimanan, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi segala kehidupan yang penuh ujian, godaan dan rintangan ini. Dan begitulah memang sunatullah. Untuk apa? Untuk menyaring siapa yang terbaik di antara kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba, golongan hamba-hamba yang terbaik tersebut. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.